Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya dan Budiarta. Di video kali ini kita akan nge-review sebuah aplikasi yang sudah saya kerjakan dan sudah selesai dan sudah final ya. Bikinnya di Google AI Studio, bukan di Canva. Oke, kita ke Google AI Studio. Ini bukan ini di video berikutnya ya, si dia ini. Ini dia aplikasinya. Jadi sambungan dari aplikasi kemarin yang saya buat. Cuman ini adalah versi stable-nya ya istilahnya. Waduh. Versi stable guys. Oke, ini adalah KBM Go. Baik, saya jelaskan dari awal ya. Untuk dari awal itu promnya itu kayak gini teman-teman ya. Dan ini yang perlu diperhatikan di sini. Kamu adalah programmer full stack profesional ahli database, HTML, Node.js, CSS. Titik dua di sini buatkan aplikasi dengan penjadwalan KBM Pro anti bentrok dalam bagian panjang lebar nih ya. Jadi aku jelasin semua apa yang aku minta ya, apa yang aku butuhkan ya. Apa yang aku butuhkan aku minta ke AI ini, ke Studio, semua lengkap ya. Jadi sampai menunya kayak gimana itu aku request ya. Nah, menu ini sebenarnya ada pada saat sebelum aku buat ini. KBM Pro ada namanya enggak? Namanya KBM Pro, bukan KBM Go. Nah, tapi gagal di situ guys ya. AI-nya itu mentok istilahnya, jadi nggak bisa memperbaiki. Mungkin promptku juga salah ya, kasih revisi-revisi itu salah, jadi sesat jadinya. Akhirnya terbentur gang buntu gitu istilahnya, jadi mereka nggak bisa mikir, kacau dia. Sampai nggak menemukan solusi, dikasih perintah begini nggak jalan, kayak error gitu dia. Ya udah saya tinggalkan aja, cuman bikin baru lagi. Kalau saya begitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah isinya minta perintah diperbaiki, cuman dia agak bingung, akhirnya dia mencoba memperbaiki dan salah sasaran. Nah, itu salah apa yang kita maksud gitu ya. Jadi tidak match nih apa yang aku butuhkan dengan apa yang mereka kerjakan gitu loh. Akhirnya ya kacau aja aplikasinya. Nah gitu teman-teman, pengalaman saya kayak gitu kemarin. Ini kan aku baru juga nih teman-teman ya, baru juga mencoba AI Studio dan lumayan signifikan teman-teman, hasilnya luar biasa ya. Kalau sudah dibuat sudah stable ya, sudah enak, sudah semua sempurna sesuai dengan kebutuhan, ya udah tinggal di download lalu dipasang di server kita karena kebutuhannya untuk banyak orang. Nah, KBM Go ini biar bisa diakses oleh banyak pengguna ya. Jadi bisa bagian tim tatip atau tim apa namanya, guru piket gitu ya, bisa diakses itu, bisa nanti tidak ada masalah karena sudah menggunakan multi user ya. Nah di sini teman, jadi ada perbaikan itu harus detail ya teman-teman ya. Kalau nggak detail ya itu tadi Mbak, saya sudah membuang dua aplikasi KBM ini yang sama, yang tidak sempurna saya buang, udah saya delete aja, buat lagi dari awal, toh cepat, gampang buatnya kan, cepat kan ya. Sehari itu sudah bisa jadi sempurna ya kalau teman-teman fokus gitu. Seharian penuh itu bisa sudah sempurna gitu teman-teman ya. Kembali lagi ke bagian promnya pokoknya ya. Terus ini banyak perbaikan di sini teman-teman, banyak perbaikan. Contohnya tambah fitur ya kan. Kadang kita lupa, enaknya kasih fitur ini. Nah kayak gitu teman-teman. Enaknya dikasih fitur ini, tambahan, akhirnya banyak tambahan ya. Dan itu harus detail teman-teman ya. Tambahan fitur itu kok bisa detail banget itu. Jadi memberi perintahnya, contoh nih pada tab, nah gitu, pada tab data guru, nah, di data master ya, di dalam kurung kayak gini. Itu bagus nanti hasilnya. Terus tambahkan filter drop down agar pengguna bisa melihat guru, sertifikasi dan non sertifikasi. Itu. Nah, untuk mendengar filter sesuai sudah tab guru ya kan. Dia mengulang perintah saya gitu, memvalidasi perintah saya. Nah, ini yang benar teman-teman. Jadi tidak ada error pada saat dilakukan penambahan fitur. Nah, tapi di sini ada error teman-teman. Aplikasinya blank putih bro. Tak gituin sama saya ya. Itu terjadi mulai, nah, dijelasin sama saya secara detail di halaman lihat jadwal. Tambahkan tombol cetak PDF ya. Jadi dia perbaiki, maaf ada kendala tersebut layar putih tidak. Dia jelasin juga gitu. Keren banget itu. Keren banget sih. Akhirnya perbaiki, selesai, bisa, akhirnya sempurna jadi seperti ini. Dan lihat ini hasilnya teman ya.
Aplikasi ini saya deploy di server saya, di server sekolah ya. Di server sekolah saya install ini. Aplikasi ini tidak saya upload di apa namanya? Kalau hosting nggak saya upload di situ karena berbayar. Ini kan gratis kalau server sendiri. Pakai API publik ya. API publiknya sewa kebetulan bisa dipakai banyak port jadi aman. Mau bikin berapa puluh aplikasi aman guys. Nah, ini atur jadwal, ini lihat jadwal ya. SMA Negeri 1 Pamekasan guys. Pembagian tugasnya ini yang menarik, keren guys. Keren. Jadi modern itu tampilannya. Ini keren juga, ini nambah jam. Ini 1, 2, 3 berapa JP berapa JP itu tinggal klik di sini nanti. Contoh nih, saya kasih jam. Ting, ting, ting. Keren ya. Hapus. Ting, ting, ting. Nah, gitu guys. Kita lihat dashboardnya kayak gini teman-teman. Oh, ada yang belum, ada indikator sini status sertifikasi ya gitu. Validasi TPG. Nah, di sini. Oh, itu guys ya, kurang berapa jam, kurang berapa memenuhi syarat, sudah cukup ya. Jadi lebih cepat nanti ya daripada menggunakan yang Excel gitu ya. Terus gampang sekali dan navigasinya juga enak gitu. Pembagian tugasnya tadi masuk ke jadwal habis gitu ya kan ada tugas tambahan, kasih tugas tambahan untuk validasi nanti di validasi TPG gitu ya. Terus ini data master ada apa aja ini, banyak ini guys, ada kelas, ada pengaturan jam, tas itu teman-teman. Ini ada rekap juga. Oh, rekap BP, laporan data. Wah, lengkap guys ya, mantap dah. Akhirnya sudah final, ini sudah tidak saya edit lagi, penambahan fitur tidak ada lagi, tidak perlu sudah. Karena saya sudah cukup dengan fitur yang sudah saya minta, kebutuhan saya. Nah, gitu teman-teman, gampang sekali ya, dan tampilannya cakep ini, bisa mode gelap guys. Wih, keren ya. Ini mahal nih teman-teman, kalau kalau kita beli aplikasi ini ya, kita beli itu mahal sekali ini. Bisa jutaan ini untuk sebuah aplikasi pengaturan jadwal KBM. Kalau menjalankannya teman-teman di running itu di server itu deploynya memang langkahnya agak panjang. Untuk pemula mungkin harus adaptasi dulu ya. Karena beda kalau kita menjalankan yang di Canva ya. Kalau Canva kita bikin aplikasi gitu ya kan gampang ya. Kita buatkan aplikasi kasir mafia pentol gitu ya guys ya. Nanti dia akan buatkan guys dengan cepat. Cuman dia kan ya tidak full stack, cuman HTML aja dia dengan CSS yang canggih itu kan. Keren sih, simple. Jadi kalau untuk aplikasi sederhana, membuat prototype itu di Canva cocoknya teman-teman ya. Kalian bikin di Canva lalu HTML-nya itu langsung di copy paste di sini aja. Nah, itu di sini dijadikan prompt gitu aja. Copy paste aja. Dia akan ngerti, dia akan baca skripnya deh. Apa? Dia akan baca codingan HTML-nya apa sih gitu loh. Dia akan tahu langsung. Maka langsung disempurnakan di sini. Ya, itu teman-teman. Langsung dia akan sempurnakan. Kasih perintah, buatkan aplikasi yang full stack dengan prototipe yang sudah saya upload di kamu gitu. Kasih perintah kayak gitu, dia akan buatin kan lengkap guys ya dengan fitur front end dan back endnya. Jadi ada password multi user gitu. Nah ini teman, kalau mafia pentol paling enak. Ini mahal ini aplikasi ini kayak gini kan ya. Ini prototipe ya teman-teman ya. Kalau mau pakai disimpan di data ini di sini guys ya. Nah datanya itu akan disimpan di Canva Sheet. Jadi nggak perlu pihak ketiga ya, cukup di Canva aja. Jadi nggak ribet buat teman-teman pemula yang baru mencoba untuk membuat aplikasi ya untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman bisa menggunakan Canva ini dan penyimpanannya bisa permanen teman-teman. Nah itu enaknya nih. Itu ya. Nah ini proses bayarnya tunai apa kiris, proses bayar. Coba kita pesan es jeruk, teh mineral, teh manis, cilok, kerupuk. Lihat hasilnya. Oh, itu udah jadi guys ya. Keren guys ya. Ini udah jadi nih. Kasih nama pelanggan, bocil, terus pembayarannya kiris, proses pembayaran, transaksi berhasil. Sudah. Nah, saya udah guys ya. Simple itu guys. Buat lagi transaksi kedua. Oke, Yayan. Tunai. Oke, laporan transaksinya di sini. Sederhana ya, ya teman-teman nanti kan bisa custom lagi.
model riwayat transaksinya harus begini, harus gitu ya. Nah, ini bisa jadi sebuah prototipe ini teman-teman, dimasukkan ke sini. Jadi kalau mau ditambah multi user kayak multi user gini ya, ada shift 1 shift 2 itu kan harus multi user itu kasirnya. Nah, bisa pakai itu. Jadi laporan yang di bawah ini tidak masuk di laporan yang shift berikutnya. Ini cukup bisa direkap oleh shift yang pertama kayak gitu ya, teman-teman. Oke gitu ya. Ini cukup mudah. Jadi ini cukup motivasi aja mungkin ya buat teman-teman ya. Motivasi motivasi aja untuk ini ya, untuk buatan aplikasi lengkapnya nanti di video-video berikutnya ya. Cuman untuk perbaikinya ya gitu panjang teman-teman ya. Saya 2 hari nih ngerjain ini, 2 hari apa 3 hari ya, sekitar itulah. Anggap 3 hari ya. Jadi untuk menyempurnakan karena sambil ada kerjaan lain gitu maksudnya ya. Terus di sini kan di download guys, di sini ada fitur di sini copy apps sama download app ya, atau save di GitHub nanti di deploy di sana bisa. Cuma agak sulit ya, saya nggak itu suka ya. Saya suka di download, jadi menjadi aset kita sendiri gitu. Kita download lalu kita deploy ya, kita install dengan langkah-langkah yang dipandu oleh AI Studio. Jadi kita minta untuk dipandu cara instalasinya. Nah, gitu nanti detail dan bilang kalau sampean itu, kalau teman-teman adalah pemula, maka dia akan membuatkan secara detail gitu dan mudah jadi buat teman-teman memasang di server kita sendiri atau deploy app di Google. Ini langsung, cuman database internal guys ya, lokal local storage, bukan di database MySQL gitu ya. Saya lebih senang di database MySQL gitu. Jadi makanya saya install di server sendiri, server sekolah ya. Itu teman-teman ya. Oke. Ini udah selesai untuk pembuatan KBM-nya. Silakan kalian request ya. Kalau nggak ada sudah dibuatin videonya. Kasih komentar, buatin Bang video lengkapnya ya. Sampai instalasi ya mungkin ya. Ini tinggal download kan, lalu instalasi. Kendala apa aja yang dihadapi nanti. Itu sih sebenarnya. Banyak kendala sih pada saat instalasi sebenarnya. Kalau kita promnya nggak tepat gitu. Silakan kasih komentar teman-teman. Kalau lebih dari 10 komentar mungkin nanti saya buatkan videonya. Itu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.